Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif Shift A. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai argentometri yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya, yakni Anissa Nurrahma, Anissa Fitriani Nurul Pasha, Cynthia Febi Anjani, dan saya sendiri Zulfarara Septiana Sari. Penasaran kan apa aja yang mau dibahas? Yuk disimak. Titrasi argentometri. Titrasi argentometri atau titrasi pengendapan merupakan titrasi yang melibatkan reaksi antara ion halida atau anion lainnya dengan ion Ag+ atau argentum dari perak nitrat dan membentuk endapan perak halida atau AgX. Untuk metode argentometri ini ada 3 pada umumnya. Yang pertama metode Mohr, metode Fajans, dan metode Volhard. Nah, untuk titrasi argentometri dalam pembahasan kali ini kita menggunakan metode Mohr. Metode Mohr adalah metode yang digunakan dalam pengukuran kadar klorida dan bromida dalam suasana netral dengan larutan standar perak nitrat atau AgNO3 dan penambahan kalium kromat atau K2CrO4 sebagai indikatornya. Untuk prinsipnya, kalium kromat akan bereaksi dengan NaCl membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Baiklah, berikut cara kerjanya. Untuk step yang pertama, kita timbang dulu nih NaCl sebanyak 0,085 gram. Kemudian kita tuang larutan NaCl ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian kita tambahkan aquades, kemudian kita homogenkan. Nah, untuk step yang kedua, kita tuang dulu larutan AgNO3, kemudian kita buang AgNO3 dalam bilasan. Setelah itu kita pipet teteskan ke pipet 10 ml, kemudian kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kita tambah indikator kalium kromat kurang lebih 5 tetes. Kemudian homogenkan. Nah, untuk step yang ketiga, di sini kita timbang sampel kurang lebih sebanyak 0,05 gram. Nah, kemudian kita larutkan sampel ke dalam garam dapur. Setelah itu kita masukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian kita pipet teteskan ini 10 ml. Kita tambahkan indikator kalium kromat. Kemudian kita larutkan dengan AgNO3. Nah, kita larutkan ini sama halnya dengan proses standarisasi titik akhir. Baik, berikut kita akan membahas data hasil pengamatan dari percobaan ini. Untuk percobaan dari titrasi argentometri dibutuhkan data berupa normalitas, volume NaCl, dan volume VCl. Di sini nilainya telah diketahui bahwa normalitasnya itu sebesar 0,1 normalitas, volume NaCl-nya yaitu sebanyak 10 ml, dan volume dari KCl-nya yaitu sebanyak 500 mg. Kemudian kita lakukan perhitungan terhadap pembakuan larutan standar sekunder dengan melakukan 3 kali replikasi volume dan kita dapatkan volume rata-ratanya yaitu sebesar 12,76 ml. Kemudian kita cari nilai N2-nya dengan menggunakan rumus titrasi dan kita dapatkan nilai N2-nya yaitu sebesar 0,078 normalitas. Kemudian kita lakukan perhitungan terhadap penetapan kadar. Penetapan kadar ini sebelum kita hitung, kita harus menghitung terlebih dahulu massa dari KCl. Perhitungan ini dilakukan dengan rumus seperti yang telah terlampirkan, dengan menggunakan data berupa volume yang telah kita lakukan sebanyak 3 kali replikasi, kemudian berat ekuivalen dari KCl yaitu sebesar 74,55, dan normalitas yang telah kita dapatkan yaitu 0,078 normalitas. Untuk massa dari volume pertama kita dapatkan 61,64 mg dengan kadarnya 12,33%. Kemudian massa untuk volume kedua kita dapatkan 68,03 mg dengan kadarnya yaitu sebesar 13,61%. Dan massa yang terakhir kita dapatkan 54,08 mg dengan kadarnya yang sebesar 10,81%. Setelah melakukan perhitungan, kita harus mengetahui reaksi dari apa yang telah kita hitung. Reaksinya seperti yang telah terlampirkan ini. Ada reaksi dari pembakuan larutan standar sekunder dan ada reaksi dari penetapan kadar.
Baik, berdasarkan penjelasan rekan-rekan saya tadi, dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, titrasi argentometri itu merupakan metode penetapan kadar senyawa halogenida atau senyawa lain seperti tiosianat, sianida, atau anion lain yang dapat membentuk endapan dengan larutan standar perak nitrat pada suasana tertentu. Titrasi argentometri ini didasarkan pada reaksi-reaksi pembentukan endapan yang tidak mudah larut dalam air antara titran dan analit, di mana titran yang digunakan ini adalah perak nitrat atau AgNO3. Nah, berdasarkan indikator yang digunakan, itu titrasi argentometri dibedakan menjadi 3 metode. Yang pertama ada metode Moore menggunakan indikator kalium kromat, yang kedua metode Volhard menggunakan indikator ion besi, dan yang ketiga ada metode Fayence menggunakan indikator adsorpsi. Nah, pada percobaan ini itu dilakukan titrasi argentometri metode Moore secara langsung, di mana pada reaksi pembakuan AgNO3 dan penetapan kadar KCl itu sama, di mana NaCl atau KCl yang ditetesi oleh kalium kromat kemudian dititrasi dengan AgNO3, di mana garam NaCl atau KCl ini akan dibentuk endapan oleh AgNO3 yang akan membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Nah, ion klorin ini akan tepat habis diendapkan oleh Ag+. Kemudian kelebihan Ag+ ini akan bereaksi dengan ion kromat pada indikator yang akan membentuk endapan berwarna merah bata atau merah kecoklatan. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.